Hai semua, saya Nazifa dari Arsitektur A dengan NIM 2304157. Halo semuanya, kenalin nama aku Nurisha dengan NIM 2300344 dari kelas Arsitektur A. Halo, kenalin nama aku Maida dan Diana dengan NIM 2300287. Halo, nama aku Muhammad Bunitan Sarezi dengan NIM 2301.02. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan tolak ukur dalam menjalankan praktik pendidikan maupun studi pendidikan. Nah, landasan pendidikan ini bisa bersumber dari agama, hukum, maupun filsafat ilmu dan mempunyai norma dasar yang dimuat berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Landasan pendidikan ini sangat diperlukan karena menjadi tumpuan dasar dalam konseptual sistem pendidikan di Indonesia. Nah, berdasarkan sumbernya, landasan pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filsafat pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Dan yang keempat, landasan yuridis pendidikan. Lalu berdasarkan sifat isinya dibagi menjadi 2, yaitu landasan ideal pendidikan dan yang kedua landasan faktual pendidikan. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Nazifa tentang landasan pendidikan. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih landasan pendidikan itu apa aja sih, dan teman-teman juga udah kita lihat nih video-video bagaimana sih sebenarnya pendidikan yang ada di Indonesia kok bisa gitu belum ideal. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita sebagai generasi bangsa harus tahu dulu nih landasan ideal pendidikan itu seperti apa sih. Oke, landasan ideal pendidikan itu merupakan asumsi atau sebuah pemikiran yang bagaimana seharusnya si pendidikan itu terjadi. Jadi kayak landasan ideal pendidikan itu merupakan petunjuk atas apa yang seharusnya terjadi. Landasan ideal pendidikan ini ada 3. Yang pertama itu ada landasan religius, yang kedua itu ada landasan filsafat, dan yang ketiga itu ada landasan yuridis. Yang pertama aku bakal jelasin dulu nih landasan religius itu apa. Nah, dari namanya aja religius. Jadi landasan religius itu adalah landasan atau asumsi yang berasal dari kereligiusan atau agama-agama. Nah, agama-agama di Indonesia itu kan banyak. Jadi, landasan landasan ideal yang religius itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber dengan berbagai macam agama. Contohnya aja, kalau kita beragama Muslim, otomatis landasan religius kita adalah yang pertama kitab suci Al-Quran, yang kedua hadis, dan buku-buku agama yang membahas tentang agama Islam. Nah, untuk landasan filsafat dan landasan yuridis bakal dilanjutin sama teman-teman. Di sini aku mau jelasin lanjutan materi dari yang udah Nazifa dan bisa jelasin, yaitu ada landasan filsafat pendidikan yang merupakan seperangkat asumsi yang bersumber tentunya dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
Dalam filsafatnya pun ada berbagai macam. Yang pertama, ada idealisme, realisme, pragmatisme, dan sebagainya. Tentunya dalam aliran filsafat pendidikan itu juga pasti ada beberapa macam, yaitu ada landasan filsafat pendidikan idealisme, landasan filsafat pendidikan pragmatisme, dan sebagainya. Di sini aku akan menjelaskan penjelasan dari teman-temanku yang tadi. Di sini aku akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan Indonesia, yang dimana landasan yuridis pendidikan Indonesia ini adalah seperangkat asumsi yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pendidikan Indonesia. Dan ada pun contoh dari perundang-undangan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Dan ada pun juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 yang berisi tentang standar pendidikan Indonesia dan sebagainya. Seburuk-buruknya manusia adalah dia yang tidak menggunakan pendidikannya. Untuk mengejar cita-cita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dikubur dikunyah, bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.